Baik, halo semuanya. Jadi di pertemuan hari ini kita pakai video lagi ya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi baru yaitu namanya corporation. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton video YouTube yang aku udah kasih linknya di Teams, itu teman-teman bakalan ketemu sama hal-hal baru gitu ya, informasi-informasi baru kayak ada namanya saham biasa atau share capital ordinary, ada namanya share premium ordinary, lalu juga ada saham istimewa namanya um, share capital preference, lalu juga ada si share premium preference, lalu ada kalau misalkan ada saham biasa yang kita beli kembali itu namanya treasury shares. Nah, kita ketemu namanya ada term-term baru gitu ya. Nah, untuk teorinya aku nggak bakalan ulang lagi karena di video yang di YouTube itu menurut aku sudah jelas banget. Jadi kalau teman-teman menonton video itu untuk teorinya sudah jelas gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk problem 5. Jadi kita bakal bahas dua problem. Untuk session 6 ini kita bakal bahas problem 5. Untuk nanti session 7 kita bahasnya problem 7 gitu ya. Nah, sebelum masuk sini kita ada notes dulu ini. Yaitu untuk ketentuannya ada dua. Nah, jika ada fair value saham dan fair value aset, nanti kita ketemu di soal, itu kita bakal menggunakan fair value saham. Oke? Lalu jika ada fair value aset, tetapi fair value saham tidak diketahui, maka kita akan menggunakan yang fair value aset. Lalu jika ada asking price, harga iklan, dan lainnya sebagainya dari aset, tetapi fair value sahamnya diketahui, maka pakainya tetap fair value sahamnya, gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja ke soal. Untuk soalnya jadi gini. Problem 5, Pastako adalah perusahaan manufaktur yang mendistribusikan produknya ke berbagai negara. Oke. Berikut ini adalah struktur modal saham perusahaan per 31 Desember 2020. Nah, nanti teman-teman pas di ujian itu juga pasti bakalan dikasih ini dulu nih, informasi awalnya gitu. Jadi informasi awal ini itu ada share capital preference atau saham istimewa. Untuk dividennya itu adalah 10%. Pada 15.000 ada 1.200.000 shares authorized sama 40.000 share issued and outstanding gitu ya. Untuk yang dividen ini kita bakalan bahas di materi setelah materi setelah UTS kita bakalan bahas untuk yang dividennya ya. Untuk sekarang belum dibahas dulu. Lalu ada share capital ordinary dengan par 5.300 yang di authorize itu sebanyak 1.800.000, tapi yang di issued itu sebesar 120.000 dan untuk shares outstanding itu adalah 108.000. Nah, selisih antara shares issued sama shares outstanding itu adalah si treasury shares-nya. Oke. Nah, berarti kalau segini berarti ada treasury shares itu adalah 12.000 lembar. Oke, 120.000 dikurangi 108.000. Lalu ada share premium preference, share premium ordinary, ada retained earnings juga. Lalu juga ada treasury shares gitu ya, treasury shares at cost 7.500. Ini ada total equity-nya juga. Oke. Nah, untuk problem 5 ini transaksi terkait ekuitas Pastako selama tahun 2021 sebagai berikut gitu ya. Kita mulai dulu pada tanggal 3 Januari. Dia bilang membeli saham yang beredar sebanyak 7.000 lembar dengan harga 5.000. Oke, berarti di sini saham yang beredar itu berarti kan ada saham biasa yang beredar. Itu kita beli kembali nih. Kita beli kembali berarti nanti jadinya itu adalah treasury shares gitu ya. Nanti di sini jurnalnya itu adalah treasury shares, udah cash. Di sini dia bilang 7.000 lembar dengan harga 5.000. Berarti untuk perhitungannya itu berarti 7.000 dikali sama 5.000. Dapat 35 juta. Nah, di sini aku bakalan catat untuk treasury shares-nya itu bakalan bertambah sebesar 7.000. Oke. Ini aku tengahin dulu. Oke. Ini treasury shares, aku bakalan warnain warna ini. Oke. 7.000. Nah, lalu kita bakalan masuk ke tanggal 10 Februari. Dia bilang menerbitkan 10 lot saham istimewa dengan harga 15.100 per lembarnya. Oke? Nah, caranya gimana? Berarti kalau 10 lot itu, satu lot itu kan 100 lembar. Berarti nanti kita harus kaliin dulu nih 10 lot dikaliin sama 100.
Kalau kita menerbitkan, di sini tanggal 10 Februari kan kita menerbitkan. Menerbitkan artinya berarti kita akan mendapatkan cash dan kita juga akan menambah jumlah lembar saham untuk saham istimewa kita, gitu ya. Jurnalnya itu kayak gimana? Jurnal itu berarti kita akan mendapatkan cash, lalu kita akan menambah untuk share capital preference kita atau saham istimewa kita ya. Nah, untuk cash-nya itu kita catatnya itu adalah si 10 lot dikaliin sama 100 lembar, kita kaliin sama market value-nya pada tanggal segitu, yaitu 15.100 gitu ya. Nah, untuk yang share capital preference-nya, kita nggak kaliin dengan 15.100-nya, tapi kita kaliinnya dengan par-nya. Par-nya di sini kita dikasih tahu itu adalah 15.000, oke? Berarti di sini adalah 10 dikali 100 dikali 15.000. Gitu ya. Nah, selisihnya kemana? Oh, cash-nya kita lebih besar dibandingkan share capital preference-nya gitu. Berarti di sini kita akan memasukkan namanya share premium preference. Tinggal diselisihin aja, gitu ya. Dapat hasilnya segini. Nah, tanggal 29 Maret, kita masuk ke tanggal 29 Maret ya. Untuk tanggal 29 Maret, sebelumnya aku tambahin dulu sini. Preference. Kita tambahnya berapa? Tambah 10 dikali 100. 1000 lembar, oke? Untuk preference aku mau warnain warna biru. Nah, tanggal 29 Maret nih. Tanggal 29 Maret, dia bilang menjual 60% lembar saham treasury dengan harga 74.50, oke? Nah, sebelumnya gini. Berarti untuk treasury itu awalnya treasury itu tuh ada 12.000 lembar, oke? Ada 120.000 dikurangin sama 108.000, itu ada 12.000 lembar. Ini aku mau tambah. Itu dengan harga berapa? Harganya itu berarti di sini itu dikasih 7.500 ya, berarti 7.500. Lalu kita tanggal 3 Januari ada terbitin lagi itu sebanyak 7.000 lembar. Pada harga berapa? Pada harga 5.000. Oke? Ini di soal kasih tahu nggak? Nah, pencatatan treasury shares itu menggunakan FIFO method, yaitu first in first out. Oke? Kalau pakai FIFO method berarti di sini kita bakalan kalau misalnya dia bilang menjual lembar saham treasury, berarti kita bakalan pakai yang ini dulu, baru pakai yang ini. Oke? Karena dia bilang FIFO. Nah, di sini berarti untuk jurnalnya itu gimana? Jurnalnya itu adalah cash. Kan kita mendapatkan cash ya, lalu treasury shares kita itu akan berkurang. Oke? Nah, dia bilang menjual 60% lembar saham treasury dengan harga 74.50. Ini aku mau cari tahu 60% itu berarti berapa lembar sih? Berarti si 12.000 ditambahin sama 7.000 dikali sama 60%. Oke? Berarti yang dia jual itu adalah 11.400 lembar. Nah, berarti si 7.000 ini belum kena nih. Berarti masih pakai yang si 12.000 dulu gitu ya. Nah, untuk cash-nya itu berapa? Untuk cash-nya itu berarti sebesar yang kita jual 11.400, kita kaliin sama harganya. Harganya itu pada tanggal 29 Maret itu adalah 7.450. Berarti di sini aku tulis 7.450. Oke? Untuk treasury shares-nya berarti kita 11.400 lembar yang kita jual, itu kita bakalan kali sama harganya. Harganya itu bukan pakai 7450, tapi kita bakalan pakai itu yang dikasih tahu di soal, oke? Karena kan dia kan punya awalnya 12.000 lembar pada harga 7.500. Karena dia menggunakan FIFO, berarti kita pakai dulu nih yang 12.000 ini. Kita kaliin sama parnya di 7.500, oke? Dapat 85.500.000. Nah, treasury shares-nya itu lebih besar dibandingin cash yang kita terima, gitu ya. Berarti kita kurang apa? Kalau misalkan share preference sama ordinary itu punya share premium, kalau treasury shares itu penjualannya akan berpengaruh pada return earnings. Oke?
Berarti ini tinggal kita selisihin aja si treasury shares-nya sama si cash-nya. Itu sebesar 570.000. Itu akan mengurangi. Nah, berarti di sini itu treasury shares kita bakal berkurang ya. Yang aku catat dulu berkurang sebanyak 11.400. Ini aku hapus. Ini kan awalnya gini. Berarti sekarang itu si 12.000 dikurangi sama 11.400. Harganya itu tetap sama 7.500. Ini aku juga copy sini. Oke. Bentar ya. Ini tetap 7.000. Nah, ini oke. Ya, berarti nanti kita pakai ini. Ini untuk tanggal 29 Maret. Ini aku warna kuning lagi karena dia itu treasury. Oke, sebentar. Untuk materi ini sebenarnya gitu-gitu aja untuk jurnalnya. Paling yang bikin bingung nanti di bagian pembuatan ini aja sih, pembuatan SOFP-nya yang partialnya gitu. Karena harus ditambah-tambahin dulu nih ininya gitu ya. Tanggal 15 April membeli peralatan kantor nih dengan menerbitkan 4.000 lembar saham istimewa dan 3.000 lembar saham biasa, masing-masing seharga segini, 14.750 sama 6.000. Di sini si peralatan kantor ini atau si equipment ini kita nggak dikasih tahu untuk fair value berapa gitu. Jadi kita bakal menggunakan value-nya si saham. Oke? Untuk jurnalnya itu berarti kita nanti akan ada equipment. Lalu kita akan ada menerbitkan share capital preference sama share capital ordinary. Oke? Nah, di sini dia kasih tahu tanggal 15 April saham istimewanya itu dia terbitin 4.000 lembar dikali sama parnya. Parnya itu adalah 15.000. Oke? Pada 15.000, tapi harga pada tanggal 15 April itu adalah 14.750. Berarti dia lebih kecil daripada parnya. Oke? Berarti ini kita kaliin sama 15.000. Pokoknya, kalau mencatat share capital, itu selalu lembar dikaliin sama par. Untuk yang kayak cash atau kayak sini equipment gitu-gitunya itu selalu menggunakan harga yang, menggunakan yang fair value-nya gitu ya. Nanti penyesuaiannya itu selisih antara market value sama par-nya, itu masukinnya ke share premium. Nah, di sini untuk share capital ordinary-nya itu ada 3.000 lembar saham biasa. Nah, dia kasih tahu harganya itu 6.000, padahal par kita tuh cuma 5.300. Di sini kita catat dulu 5.300. Nah, untuk yang share capital preference, karena market value-nya itu lebih kecil dibandingkan par value-nya, berarti nanti akan ada sisi debit gitu ya, karena market value lebih kecil. Untuk yang ordinary, karena dia itu 6.000, padahal pada 5.300, berarti kan market value-nya lebih besar. Berarti nanti akan menambah, makanya dia akan ada di sisi kredit, gitu ya. Sebesar berapa? Berarti sebesar share premium ordinary-nya itu sebesar si 6.000 dikurangin sama 5.300 dikaliin sama berapa lembar yang diterbitin, yaitu sebesar 3.000 lembar. Oke? Makanya nanti dapat di sini 2.100.000. Untuk share premium preference-nya berarti tinggal selisihin juga, yaitu si 15.000 dikurangin sama 14.750. Lalu kita kaliin sama lembar yang diterbitin, yaitu 4.000 lembar. Nah, untuk equipment-nya berarti jumlah dari sisi kredit, kita jumlahin semua, kita kurangin sama yang di sisi debitnya. Jadi dapat untuk equipment-nya itu, berarti value-nya itu sebesar 77 juta, gitu ya. Nah, di sini aku catat dulu bahwa di sini tuh kita ada penambahan preference, lalu kita juga ada penambahan ordinary. Oke? Untuk yang preference berarti tadi aku warna biru. Di sini itu bertambah sebanyak 4.000 lembar. Untuk yang ordinary tadi 3.000 ya, 3.000 lembar. Ordinary aku warnain warna hijau. Oke, dah. Kita masuk ke tanggal 20 Mei. Dia bilang tanggal 20 Mei di sini itu menjual 30% lembar saham treasury dengan harga 8.000. Oke? Nah, ini aku tarik ke bawah aja. Ini tanggal 20 Mei ya. Nah, sekarang itu segini.
dia bilang 30%-nya. Berarti 30%-nya itu, berarti si 7.000 ditambah sama 600, kita kaliin sama 30%. Sebesar segini ya. Berarti si yang 600 yang parnya 7.500 kita bakal udah habisin, lalu sisanya kita akan menggunakan yang ini, gitu ya. Untuk jurnalnya itu berarti kita akan mendapatkan cash. Oke. Dan udah pasti itu dapat cash. Lalu kita di sini akan ada treasury shares. Nah, sorry, tadi yang di sini kenapa dia pakainya retained earnings? Karena di sini itu kalau misalkan ada share premium treasury, misalkan di sini di SOFP-nya dikasih tahu nih ada share premium treasury. Nah, nanti kita pakai share premium treasury dulu sampai kalau share premium treasury-nya amount-nya itu jumlahnya nggak mencukupi, baru kita mengurangi retained earnings kita. Tapi karena di SOFP ini tidak ada share premium treasury, maka kita langsung pakai retained earnings gitu ya, karena di sisi debit, berarti mengurangi si share premium-nya. Oke. Nah, di sini untuk cash-nya berarti itu kan ada 2.280 kita kaliin sama value-nya, yaitu 8.000. Untuk treasury shares-nya berarti si 600 kita kaliin sama 7.500 ditambah sama ini aku enter dulu ya. Berarti ditambah sama si 2.280 ini kita kurangin sama 600. Berarti sisanya itu si 1.680 lembar ini dari si yang bagian dari 7.000 ini, gitu ya. Berarti di sini ditambah sama 1.680 dikaliin sama 5.000. Oke, dapatnya segini. Nah, cash yang kita dapat itu lebih besar daripada treasury shares-nya. Makanya, untuk di sisi kredit sini, kita akan menambah share premium treasury. Nah, di sini baru muncul nih si share premium treasury-nya. Oke? Jadi, tadi aku ada salah jelasin di sini, harusnya itu karena di sini nggak ada share premium treasury, makanya pakai retained earnings. Tapi kalau ada share premium treasury di sini, SOFP, misalkan nih, contohnya misalkan, kan di sini retained earnings-nya berkurang 570.000. Misalkan di SOFP ini dikasih tahu, misalkan share premium treasury 300.000 gitu. Misalkan ya kayak gitu ya, misalkan share premium 300.000. Share premium treasury 300.000. Berarti nanti di sini ada cash sebesar segini, ada share premium treasury sebesar 300.000, lalu kita juga bakal tetap ada si retained earnings-nya sebesar 270.000 karena jumlah si share premium treasury-nya itu nggak cukup, makanya tetap nanti berkurang retained earnings-nya gitu. Tapi misalkan nih, di sini share premium treasury ada di SOFP dan nilainya itu 600.000, berarti nanti di sini itu share premium treasury aja karena dia mencukupi, gitu ya jumlahnya. Nah, itu untuk tanggal 29 Maret. Yang tanggal 20 Mei ini, karena dia sisi debit yang lebih besar daripada sisi kreditnya, berarti ada bakal muncul si share premium treasury ini, gitu ya. Sebesar segini, berarti sini aku mau catat dulu nih, kalau misalkan treasury shares kita itu akan berkurang sebanyak berapa? Sebanyak 2.280 lembar. Berarti sekarang itu sisanya itu berarti si 7.000 dikurangin sama si 1.680 lembar. Oke, berarti sekarang kita punya segini, harganya tetap 5.000. Yang tadi itu, yang sisa yang dari 12.000 ini, yang sisa 600 lembarnya kan udah kejual di sini kan, berarti udah habis. Berarti sekarang sisanya segini, gitu ya, untuk treasury shares ya. Ini treasury shares, seperti aku warnain warna ini. Oke, itu untuk tanggal 20 Mei. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 30 Juni. Oke, tanggal 30 Juni membayar jasa audit laporan keuangan sebesar 80 juta dengan uang tunai 20 juta dan menerbitkan 4.000 lembar saham istimewa dengan harga 14.300. Sisanya menggunakan 400 lembar saham biasa dengan harga 7.000 per lembarnya. Oke. Tanggal 30 Juni ini berarti dia bilang akan membayar jasa audit laporan keuangan. Berarti ini merupakan organization expense, bisa dikategorikan sebagai organization expense. Nah, kita bakal mulai catat nih,
Berarti kita lihat saham istimewa dengan harga 14.300. Tadi kita dikasih tahu di soal untuk saham istimewa ini pada 15.000. Berarti kalau dia lebih kecil, market value-nya berarti nanti bakalan ada di sisi debit. Oke, sebesar share premium preference ya. Lalu kita lihat juga di sini saham biasanya itu harganya 7.000, padahal parnya itu 5.300. Berarti karena market value lebih besar daripada parnya, berarti nanti di sini bakal muncul juga untuk share premium ordinary, tapi di sisi kredit karena market value-nya itu lebih besar, jadi akan menambah si share premium ordinary-nya. Lalu, kalau misalnya kita menerbitkan, berarti kita juga akan menambah share capital ordinary kita dan si share capital preference kita, si saham istimewa. Nggak sampai situ, kita juga ada bayar pakai cash ya, berarti kita akan mengurangi cash kita juga. Nah, di sini kita langsung masukin aja nih, organization expense-nya itu adalah sebesar 80 juta. Oke, langsung masukin aja. Oops, sorry. 80 juta. Lalu, untuk cash-nya kita langsung masukin aja 20 juta. Untuk share capital preference-nya, berarti dia bilang kan menerbitkan 4.000 lembar saham istimewa, berarti dikaliin sama parnya, yaitu 15.000. Oke. Lalu ada si share premium, share capital ordinary-nya sebanyak 400 lembar saham biasa ya, 400 lembar saham biasa berarti dikali sama 5.300, yaitu parnya si share capital ordinary. Habis itu, dia kan terbitin pada harga 7.000. Padahal pada itu 5.300, berarti kita selisihin, itu akan menambah ke share premium ordinary kita sebanyak 400 lembar, sebanyak 680.000. Terakhir, untuk si share premium preference-nya, dikasih tahu, karena itu 15.000, tapi market value-nya lebih kecil, 14.300. Oke, kita selisihin, habis itu kita kaliin sama jumlah saham yang diterbitkan, itu adalah 4.000 lembar. Segini ya, kalau saya dijumlahin itu hasilnya udah sama. Oke, itu untuk tanggal 30 Juni. Di sini aku mau catat dulu bahwa nanti preference kita itu akan bertambah. Ordinary kita juga akan bertambah. Oke, sorry. Ini ya, preference kita akan bertambah 4.000. Ordinary kita akan bertambah 400. Ini aku warnain warna biru, ini aku warna hijau. Oke, tanggal 30 Juni ya. Sekarang kita masuk ke tanggal 1 Juli. Dia bilang menerbitkan 100 lot saham biasa untuk memperoleh uang tunai 58.500.000. Oke, berarti di sini kita nggak dikasih tahu nih fair value sahamnya berapa, tapi kita dikasih tahu langsung dapat cash-nya berapa. Jadi, karena kita menerbitkan, berarti pasti kita akan mendapatkan cash, lalu juga kita akan menambah untuk si share capital ordinary kita, nanti selisihnya akan masuk ke share premium, ya. Nah, di sini cash-nya itu aku langsung masukin aja 58.500. Nah, untuk yang share capital ordinary, dia bilang 100 lot. Berarti 100 lotnya dikaliin sama 100 lembar, dikaliin sama parnya. Parnya itu adalah 5.300. Berarti di sini aku kaliin sama 5.300. 53 juta. Kita lihat sisi cash, debit, sisi kreditnya. Sisi debit lebih besar. Berarti nanti share premium ordinary-nya bakal masuk di credit side. Itu sebesar berapa? Sebesar selisihnya aja, gitu ya. Kayak gitu. Ini itu tanggal 1 Juli. Berarti sini ordinary kita akan bertambah sebanyak 100 lot dikali sama 100 lembar, 10.000. Oke, udah untuk tanggal 1 Juli seperti itu. Lalu, kita masuk ke tanggal 8 Agustus. Untuk 8 Agustus ini, membeli kendaraan untuk mempermudah distribusi pasta dengan menerbitkan 4.250 lembar saham biasa dengan harga per lembarnya 5.220. Oke, berarti di sini kita mau beli kendaraan nih, cuma nerbitin saham biasa. Kita nggak dikasih tahu fair value kendaraan itu berapa, cuma dikasih tahu market fair value si sahamnya pada tanggal segitu. Oke, berarti untuk jurnalnya gimana? Berarti kita akan mendapatkan vehicle atau kendaraan, dan kita akan mendapatkan share capital ordinary ya, karena kan kita menerbitkan.
Ini aku tambahin dulu sebanyak 4.250 gitu ya. Cycle-nya berarti kita nggak tahu berapa. Untuk share capital ordinary-nya berarti si 4.250 kita kaliin sama parnya gitu ya. Untuk share capital ordinary ini dulu bentar ya. Nah, untuk share capital ordinary ini parnya itu 5.300, oke? Berarti ini kita kaliin dulu sama 5.300. Nah, dia bilang saham biasa dengan harga per lembarnya 5.220. Karena fair value-nya itu lebih kecil daripada par value-nya, berarti nanti akan ada di sisi debit gitu ya. Sebesar berapa? Berarti sebesar 5.300 dikurangin 5.220 dikali sama lembar saham yang diterbitkan itu 4250. Nah, untuk vehicle berarti berapa? Tinggal disisihin aja antara si kredit sama debitnya. Berarti segini. Untuk tanggal 8 Agustus. Oke? Ini aku udah catet nih, aku mau join. Abis itu, pokoknya begini deh. Ini kan minus, berarti aku gelapin dikit. Dah. Tanggal 11 September. Menjual seluruh saham treasury yang dimiliki perusahaan dengan harga 7.150 untuk memperoleh uang tunai. Oke, di sini berarti kita akan menjual. Nah, untuk cashnya, untuk jurnalnya berarti kita akan dapat cash dan kita akan mengurangi treasury shares kita. Tadi di sini kita udah hitung ya. Berarti cash shares yang kita miliki untuk treasury shares sekarang itu adalah sebanyak 5.320 lembar. Cash-nya berarti 5.320 ini kita kaliin sama fair value-nya, yaitu 7.150. Oke? Untuk treasury shares-nya berarti sama juga 5.320 karena dia bilang menjual seluruh saham treasury-nya. Lalu dikaliin sama harganya, yaitu parnya adalah 5.000. Oke? Kita lihat nih. Oh, cash-nya segini, treasury shares-nya segini. Berarti kan treasury shares credit set-nya lebih kecil. Jadi sini akan muncul namanya sih share premium treasury gitu ya. Tinggal disisihin aja. Oke, ini treasury shares kita bakalan berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5.320. Oke, ini bakal berkurang. Oke. Nah, berarti di sini udah 0 ya. Berarti sekarang tuh udah 0. Ini 0, ini 0, oke? Kita masuk tanggal 18 Oktober, dia bilang menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dan memperoleh keuntungan 3 juta. Oke? Berarti di sini itu kita tanggal 18 Oktober itu kita menerbitkan saham biasa. Kita nggak dikasih tahu itu buat beli peralatan kah atau beli aset apakah. Jadi kita langsung asumsikan aja karena dia menerbitkan berarti kita akan mendapatkan cash gitu ya. Dan itu akan menambah share capital ordinary kita juga sebesar 20.000 lembar. Oke. Ini aku warna-warnain dulu. Lalu cash-nya berarti kita nggak tahu ya, tapi dia udah bilang nih, oh kita dapat untung 3 juta. Berarti nanti nggak dikasih tahu, berarti ada share premium ordinary-nya gitu ya. Untuk share capital ordinary berarti si 20.000 kita kaliin sama parnya, yaitu 5.300. Di sini dia udah kasih tahu nih dapat untung 3 juta. Berarti cash-nya itu tinggal kita jumlahin aja. Oke, itu untuk yang tanggal 18 Oktober. Untuk tanggal 21 November, itu udah di bawah, dia bilang, membeli kembali 4.000 saham yang beredar dengan harga 8.100. Berarti di sini, itu kita akan ada namanya treasury shares kita ya. Treasury shares pada cash, karena kita beli kembali. Berarti sini aku bakalan bikin T plus sebesar 4.000 lembar. Ini aku warnain kuning muda, bentar. 4.000 lembar
dikaliin sama 8.100. Ya. Oke. Habis itu di sini jadi sekarang itu kita punya 4.000 lembar pada harga 8.100. Oke. Ini tinggal ini aja. Nah, habis itu di sini di akhir tahun. Nah, akhir tahun ini itu jurnalnya gampang banget ya. Kalau misalnya dibilang kan pasta memperoleh laba untuk tahun 2021 sebesar 101 juta. Kalau dia laba, berarti jurnalnya seperti ini. Income summary pada return earnings. Kalau misalkan dia rugi, berarti return earnings pada income summary. Gitu ya. Karena dia laba, berarti itu akan menambah return earnings kita sebesar 101 juta. Oke. Nah, di sini kita udah. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke SOFB. Oke, bikin SOFB ini. Nah, untuk share capital preference, untuk par value-nya itu berarti sebesar 15.000 ya, untuk par value-nya. Tadi kan nggak ada perubahan, sebesar 15.000. Nah, untuk shares issued and outstanding-nya nih yang ada perubahan. Oke, ini yang ada perubahan nih. Pertama-tama itu kan kita ada 40.000 share issued and outstanding ya, berarti sini ada 40.000. Habis itu kita tambahin sama yang di transaksi-transaksinya itu. Berarti di sini tambah 1.000. Lalu kita tambahin sama 4.000. Kita tambahin sama 4.000 lagi. Terus bawahnya udah nggak ada lagi ya, berarti tambah segini. Berarti ada 49.000 lembar. Oke? Berarti di sini itu ada 49.000 lembar. Berarti caranya itu adalah si 49.000 ini kita kaliin sama parnya, yaitu 15.000. Dapatnya 735 juta. Lalu, untuk yang share capital ordinary-nya, berarti kita bakal menghitungnya gini. Untuk share capital ordinary, kita dikasih tahu awalnya itu ada 120.000 shares issued. Oke? Berarti di sini itu adalah shares capital issued. Habis itu yang sini share capital ordinary outstanding. Nah, bedanya apa? Kalau yang issued ini itu nggak berpengaruh untuk yang treasury shares-nya. Oke? Jadi yang issued ini itu awalnya kan ada 120.000 lembar. Nah, itu kita langsung aja tambah-tambahin nih. Yang si 3.600, lalu kita tambahin sama yang 400, lalu kita tambahin sama si 10.000, kita tambahin lagi sama si 4250. Lalu kita tambahin lagi sama yang 20.000. Oke? Dapat hasilnya itu adalah 157.650. Nah, untuk share capital ordinary, parnya nggak berubah ya, parnya tetap 5.300. Habis itu untuk yang issued-nya itu ada 157.650. Oke? Par itu bisa berubah kalau misalkan ada namanya share split. Tapi kayak share split itu belum dibahas untuk di ini. Kayak belum terlalu dibahas untuk di AD. Nanti share split itu bakalan kalian ketemuin tuh di inter gitu ya. Itu bakal mempengaruhi itu. Itu bakal mempengaruhi si ini, siapa namanya? Si parnya gitu ya, nanti absen itu bakal mempengaruhi gitu, tapi itu nggak sekarang. Nah, untuk yang outstanding, ini kita berpengaruhnya itu ke dia itu di sini, kalau misalkan dia itu kan awalnya itu ada 108.000. Habis itu, kita itu bakalan tambahin sama kurangin itu yang berpengaruh sama ordinary sama treasury-nya gitu ya. Jadi pertama kali ini kan dia bilang
dia membeli kembali sahamnya. Berarti si 7.000 ini itu kita harus kurangin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli kembali, berarti kan yang beredarnya semakin dikit gitu ya kan, berarti kita harus kurangin. Lalu kita menjual kembali treasury shares kita, sehingga itu akan menambah jumlah yang beredarnya. Jadi ini kita bakal tambahin. Lalu kita bakal tambahin sama yang ordinary ini. Lalu kita bakalan tambahin lagi sama yang 2280 ini karena dia jual, jadinya itu bakalan menambah menambah jumlah outstanding kita, karena kalau kita jual ya, kalau kita jual kan berarti menambah, kalau kita beli kembali sahamnya berarti kan itu akan mengurangi outstanding kita. Lalu kita tambahin sama yang ordinary ini, lalu kita tambahin lagi sama yang ini, lalu karena kita ini juga kita tambahin, lalu kita tambah sama yang 20.000. Terakhir nih, kita ada membeli kembali, berarti ini kita kurangin. Oke, dapat hasilnya adalah 153.650. Nah, ini aku langsung ini aja. Berarti yang di sini, untuk yang di SOFP tetap pakai itu angka yang issued, ya. Angka yang issued itu adalah 157.650. Kita kaliin sama parnya si 5.300. Nah, untuk yang outstanding itu tetap harus dihitung ya teman-teman, karena untuk bikin SOFP ini kan teman-teman harus cari yang issued sama outstandingnya gitu, untuk yang isi-isi ininya gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus isi gitu, jadi harus cari juga berapa outstandingnya, karena itu akan mempengaruhi ke penilaian pas ujian juga. Nah, itu udah untuk yang dua ini. Kita masuk ke yang share premium preference. Caranya gimana? Caranya itu, di awal SOFP kita dikasih tahu share premium preference kita ada 250 juta. Oke? Kita tulis nih 250 juta. Habis itu kita tinggal tambah-tambahin dari yang transaksi yang ada. Di sini kita ada tambah 100.000, habis itu kita ada berkurang. Di sini kita ada berkurang ya, karena di debit jadi dia mengurangi 1 juta. Habis itu di sini juga ada berkurang lagi nih, sebesar 2.800.000. Habis itu bawahnya udah nggak ada lagi, berarti udah cuma itu doang. Lalu untuk yang share premium ordinary-nya, kita lihat di SOFP awal, itu ada 450, 250, 450 juta, 250 ribu. Oke, berarti ini aku tulis dulu. Lalu kita tambah-tambahin aja sama yang dari jurnal yang kita buat. Berarti share premium ordinary ini bertambah. Lalu di sini bertambah lagi ya. Tuh, sini bertambah lagi. Lalu di sini berkurang dia. Lalu sini bertambah. Itu udah nggak ada lagi, oke? Ini langsung aku enter aja. Lalu untuk share premium treasury ini kita ada ini ya, 5340 ini ya. Lalu kita juga tadi ada jual lagi, jadi kita ada dapat lagi yang ini. Oke. Dapat 16.778. Untuk return earnings, kita di awal tahun itu punya 127 juta. Oke. Nah, habis itu kita lihat nih dari transaksi kita. Tadi kita ada ngejual treasury shares kita, tapi karena cash yang didapatkan lebih kecil daripada nilainya, berarti itu akan mengurangi return earnings kita. Lalu, sampai bawah kita cuma dikasih tahu nih ada income, jadinya return earnings kita akan bertambah sebesar 101 juta. Oke? Itu untuk yang return earnings. Lalu untuk treasury shares, ini nilainya itu selalu minus. Oke, untuk treasury shares itu karena mengurangi. Nah, di soal tadi kan kita udah sampai jual habis nih. Di sini kan tadi kita sampai jual habis ya. Jadinya kita langsung masukin aja. Di sini kita dikasih tahu nih 4.000 sama 8.100. Oke? Jadi kita langsung masukin aja di sini. Ini aku kuning dulu. Berarti sini langsung sama dengan minus 4.000 dikali sama 8.100. Oke? Total equity-nya berarti tinggal dijumlahin aja.
Nah, jadi dapat hasilnya segitu untuk total equity-nya. Itu untuk problem 5. Kalau ada yang masih bingung, boleh PC aku, boleh ngomong di call juga. Ini untuk semuanya gitu ya. Jadi untuk membangun untuk buat SOFP ini teman-teman menurut aku sih lebih baik nanti pas ujian juga bikin ada kayak gini-gininya juga gitu. Jadi supaya ingat. Jadi berpengaruhnya kemana-mananya gitu ya. Supaya bisa dapat angka-angka yang di sininya. Kayak gitu. Udah sih itu aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman butuh teorinya juga bisa nonton dari YouTube. Untuk teori yang lebih ininya lagi ya. Untuk dari aku segitu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah mau menonton video ini. Semoga jelas. Kalau misalnya kurang jelas, boleh tanya aku lagi. Oke? Thank you.